membuat sejumlah pelaku usaha di bidang perhotelan mulai menggeliat. Salah satunya The 101 Hotel Palembang. Pengunjung hotel bintang 4 ini diketahui mulai meningkat. Meski sudah berdampak positif, manajemen hotel tetap memberlakukan protokol kesehatan COVID-19. Berikut liputannya. Penerapan kenormalan baru setelah penerapan PSBB membuat sejumlah pelaku usaha di perhotelan mulai menggeliat. Salah satunya The 101 Hotel Palembang. Pengunjung hotel bintang 4 ini diketahui mulai meningkat. Meski sudah berdampak positif, manajemen hotel memberlakukan protokol kesehatan COVID-19. General Manager The 101 Hotel Palembang, Anzar Maulana menjelaskan, manajemen hotel mewajibkan seluruh tamu yang menginap menggunakan masker. Awalnya, peraturan baru ini membuat tamu sedikit kaget. Namun, setelah diberikan penjelasan, tamu menyadari pentingnya menggunakan masker. Hampir di semua koridor hotel kami menyediakan hand sanitizer ya di depan lift, dan informasi tentang protokol kesehatan kami pasang di semua TV hotel di dalam in-house movie, di mana channel 0 itu tamu bisa melihat prosedur kesehatan yang tersitu, sehingga tamu lebih mudah untuk memahami dan menjalankannya. Di sisi lain juga, kami juga menerapkan social distancing di restoran yang mana kapasitas awalnya ada 120, ini tinggal kita kurangin sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga meja kursi yang ada memang benar kami atur sehingga hanya kapasitas maksimal di 40 kursi. Nah ini yang cukup bagus juga bukannya, dan hampir semua tamu memahami ya, sehingga terjadi pada saat lagi banyak tamu, mereka bisa mengantri untuk mengambil makanan. Nah, ini yang kami lakukan. Selain itu, sambung Anzar, tamu yang datang sebelum masuk ke hotel wajib mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian, karyawan hotel akan melakukan pengecekan suhu tubuh. Tamu juga bisa menggunakan hand sanitizer yang juga tersedia di pintu masuk hotel. Setiap karyawan yang masuk hotel maupun supplier ataupun rekanan hotel itu wajib pertama harus cek suhu tubuh ya dengan protokol kesehatan 37,3 derajat Celcius. Jika ditemukan karyawan ataupun tamu dengan suhu tubuh 37,33 derajat Celcius, akan dilakukan pengukuran ulang setelah 5 menit. Itu prosedur yang kami lakukan. Terus yang kedua, karyawan yang masuk area hotel yang punya lokasi rumah di sekitar 4 km dari hotel itu wajib mandi, membersihkan diri, dan mengganti uniform yang akan digunakan sebelum masuk ke area hotel kerja. Nah, selain itu juga memang wajib untuk menggunakan masker. Nah, demikian juga dengan supplier yang ataupun rekan-rekan yang masuk ke area hotel itu wajib dilakukan pengecekan suhu tubuh dan wajib menggunakan masker. Meskipun harus melewati banyak aturan baru protokol kesehatan, tidak menyurutkan tamu yang datang menginap di tengah pandemi COVID-19. Hal ini dilihat dari okupansi sudah mulai meningkat sejak pertengahan Juni. Dari 137 kamar yang tersedia, ada 80 kamar sudah terisi. Ditambah lagi, meningkatnya tamu yang menginap juga dipengaruhi oleh harga kamar di 101 Hotel tengah menawarkan promo kamar dengan harga Rp400.000 per malam untuk tipe deluxe room. Reporter Ella Sulistiana, juru kamera Al-Hadi Parit melaporkan untuk palpress.com. Berita selanjutnya, air terjun Embun yang terletak di Kecamatan Pesema Air Keruh saat ini belum terlalu dikenal masyarakat di luar Kabupaten Empat Lawang. Padahal air terjun Embun ini sangat berpotensi menjadi pariwisata alam di Sumatera Selatan. Berikut liputannya. Air terjun Embun yang terletak di Kecamatan Pesema Air Keruh saat ini belum terlalu dikenal masyarakat di luar Kabupaten Empat Lawang. Padahal air terjun Embun ini sangat berpotensi menjadi pariwisata alam di Sumatera Selatan. Air terjun atau Cugu Embun ini memiliki potensi pariwisata yang sangat bagus. Sayangnya, potensi ini masih belum diketahui orang banyak.
Akses transportasi yang kurang baik dan jauh serta belum ada perhatian penuh pemerintah setempat akan perkembangan potensi pariwisata yang ada di Paiker masih menjadi kendala utama. Cuguk Embun ini diketahui setelah dilakukan jelajah Pasema Air Keru dan Paiker oleh pemuda Empak Lawang. Peserta jelajah sendiri harus melewati hutan serta tebing yang cukup terjal, sehingga peserta harus berhati-hati untuk mencapai lokasi. Fajri yang memimpin teman-temannya menjelajah mengaku memilih Cuguk Embun untuk memperkenalkan potensi wisata alam di Paiker yang jarang dijema oleh masyarakat agar orang-orang kenal dengan Cuguk Embun. Dalam pembangunan pariwisata, para pemuda ini berharap peran pemerintah lebih dominan karena pemerintah dapat mengambil manfaat ganda dari pembangunan tersebut, seperti untuk meningkatkan arus informasi, arus lalu lintas ekonomi, arus mobilitas manusia antar daerah dan sebagainya, yang tentu saja dapat meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja. Ke depan, mereka berkeinginan agar pemerintah Empak Lawang lebih peduli akan potensi ini dan pastinya perlu didukung oleh warga setempat untuk mengembangkan potensi ini dengan baik. Reporter dan juru kamera, Eko Wahyudi melaporkan untuk palpres.com. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Menurut orang nomor 1 di jajaran TNI ini, ekonomi di Sumsel tertinggi di Pulau Sumatera selama masa pandemi COVID-19. Meski demikian, Panglima TNI mengingatkan untuk selalu waspada terhadap COVID-19. Berikut liputannya. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Menurut orang nomor 1 di jajaran TNI ini, ekonomi di Sumsel tertinggi di Pulau Sumatera selama masa pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan saat mengikuti rapat koordinasi percepatan penanganan COVID-19 di Giri Agung, Jumat 24 Juli 2020. Panglima TNI juga mengapresiasi atas langkah inovatif yang diambil gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumsel dalam menurunkan kasus baru positif corona, serta meningkatkan angka kesembuhan pasien dengan 3T, Test, Tracing, and Treatment. Bapak Gubernur, kita semua sangat apresiasi karena pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tahun 2020 untuk Sumatera Selatan ini adalah tertinggi di Sumatera, bahkan di tingkat nasional. Namun saya juga sampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa kewaspadaan terhadap pandemi COVID-19 juga harus terus dilaksanakan, mengingat obatnya belum ketemu. Namun upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah Sumatera Selatan ini sangat bagus, dengan terus melaksanakan 3T, tes, tracing, dan treatment bersama-sama dengan komponen masyarakat lainnya, dan juga mengangkat kearifan lokal, bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Dikatakannya, tracing atau penelusuran kontak adalah langkah yang kompleks. Tidak sedikit warga yang menolak ketika hendak dites swab maupun rapid test. Sementara itu, Kitwasum Polri, Komjen Polisi Agung Budi Marioto, yang mewakili Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz, mengapresiasi upaya dan inovasi yang dilakukan Forkopimda dan gugus tugas penanganan COVID-19 Sumsel dalam mengatasi pandemi ini. Salah satunya dengan adanya kampung tangkal COVID-19 yang sudah terbentuk di 902 lokasi. Sedangkan Gubernur Sumsel Haji Hermanderu mengatakan, dalam penanganan COVID-19 di Sumsel, pihaknya bersinergi dengan seluruh stakeholder, terdiri dari TNI, Polri, Bupati dan Wali Kota, akademisi, swasta, dan masyarakat. Sinergi tersebut antara lain, penyampaian surat edaran gubernur terkait kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 di kabupaten kota, mendeteksi penyakit di pintu masuk wilayah seperti bandara dan pelabuhan, lalu melaksanakan edukasi, penyuluhan, talk show, penyebaran booklet, penyuluhan langsung baik perorangan maupun kelompok tentang penyakit COVID-19 dan pencegahannya melalui media cetak maupun elektronik. Reporter Citra Utama dan juru kamera Humas Pemprov Sumsel melaporkan untuk palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri, berkomitmen memberantas dan memerangi kasus narkoba. Di jajaran Polda Sumsel, anggota polisi yang terjerat narkoba harus membuat surat pengakuan dosa. Berikut liputannya.
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Irjen Polisi Eko Indraheri, berkomitmen memberantas dan memerangi kasus narkoba. Jajaran Polda Sumsel, anggota polisi yang terjerat narkoba harus membuat surat pengakuan dosa. Hal ini diungkap Kapolda Sumsel saat menutup PDK Jero gelombang kedua. Dikatakan Jenderal Bintang 2 ini, anggota yang saat ini sedang mengikuti pelatihan setelah membuat surat pengakuan dosa, menyatakan tidak akan kembali menggunakan narkoba. Di bawah guyuran hujan, Kapolda juga meminta kepada anggota yang menjalani pelatihan agar tidak kembali terpengaruh dengan narkoba. Jika anggota tetap menggunakan narkoba, sambung Kapolda Sumsel, pihaknya akan memberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Reporter dan juru kamera Kurniawan melaporkan untuk palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.